Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala muallimin nasil khair nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, as-shaimin, as-shaimat yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Semuanya disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terasa minyaknya gorengan buka kemarin. Ini juga perlu kita waspadai Pak ya, karena senikmat-nikmatnya gorengan, nikmat memang ya, tapi dikurang-kurangi. Masya Allah. Ini adalah apa kalau di kita ya, urf mungkin ya, ada yang tidak bisa buka kecuali itu. Kita bersyukur alhamdulillah, ini puasa ketiga ya, puasa ketiga sejak Kamis kemarin. Menarik karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita katakan tadi malam, memilih kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena Allah melihat sidqul al-qalb, Allah melihat kesungguhan hati kita. Ada pengalaman menarik di awal Ramadan kemarin. Ada seorang ustadz kita, dulu santri, legend ya, santri awal-awal tahun 80-an. Sakit sederhana sekali sejak bulan Rajab ya, Jumadal Akhirah, Rajab itu sudah tidak ke masjid, padahal tidak pernah tidak ke masjid. Pernah sakit parah sekali sampai beliau bawa, mohon maaf, tempat sampah kecil, plastik dan tisu. Jadi kalau batuk, akramakumullah, berdahak, dia buang di tempat sampah, dia di pojokan. Disuruh pulang karena kadang batuknya, mohon maaf, mengganggu jamaah. Pak, di rumah saya. Panjang, saya masih dengar azan. Nah, bulan Rajab itu tidak pernah saya lihat masjid. Ternyata ketemu kakinya sudah dibungkus Pak, perban, bungkus lagi plastik besar. Nah, kenapa Pak? Ini sederhana sekali, katanya, saya ke Pantai Ambalat, mau pulang itu betis saya kena mesin motor, melepuh tapi tidak dirasa. Nanti sampai di rumah baru dilihat, ada melepuh. Berkumpul gula, apa semua itu, penyakit masuk rumah sakit. Subhanallah. Sampai mau diamputasi, dipotong kaki. Upaya dilakukan, minta keluar. Ketemu waktu itu di ada pasar dekat pondok. Masya Allah, gimana kabar Ustaz? Saya sedih sekali tidak bisa jamaah, tapi saya berharap bisa ketemu dengan Ramadan. Saya minta sama Allah ketemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, Allah pertemukan dengan Ramadan, walaupun cuma satu malam. Malam pertama, malam Kamis, setelah tarawih, tahajud, kita makan sahur sekitar jam 3, ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di malam pertama Ramadan. Kita salatkan, kita antar ke kuburan di hari pertama. Semua mempersaksikan kebaikan, sidqun niyah, niat yang baik.
Dia berharap-harap kepada Allah, kalau tidak bisa salat jamaah, saya mau ketemu dengan Allah. Ini tentunya satu dari sekian banyak pengalaman dalam perjalanan hidup kita. Kita doakan beliau dan orang-orang yang mendahului kita diwafatkan dalam husnul khatimah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan kita semua di surganya nanti. Allahumma amin. Kita yang Allah sudah panjangkan usianya sampai 3 Ramadan, ya, nanti sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Bersungguh-sungguhlah, karena orang yang di bawah tanah sana itu mau betul bangkit. Ya, sekiranya dikasih satu kesempatan, mau menikmati Ramadan satu kali, mau sahur, mau puasa, mau berinfak. Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan semua futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabul jahim. Semua keutamaan-keutamaan ini hendaknya kita resapi, maknai, dan jadikan motivasi. Kadang terulang, Pak. Pernah saya tersentak juga, ya. Ada teman bilang, ini materi ceramah 1 bulan tumpah-tumpah ayat ini, hadis terulang terus, ya. Karena inilah musim kebaikan untuk kita diingatkan, dikuatkan. Maka mudah-mudahan kita tidak kehilangan semangat, ya, sampai Ramadan ini berakhir. Ada satu muhadarah bagus sekali jamaah sekalian. Kita membutuhkan 5 hal untuk bisa konsisten di Ramadan ini. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mukhul ibadah. Inti dari ibadah adalah doa, dan minta 3 hal sama Allah. Minta untuk diberikan nikmat afiat. Sallallahu al-afwa wal afiyah. Minta nikmat afiat, yaitu nikmat sehat yang bisa menggerakkan kita dalam ketaatan. Karena sehat tidak cukup, Pak. Sering kita ulang di sini. Banyak orang sehat, kesehatannya justru menggerakkan dia untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin sehat semakin maksiat. Nanti cuti kalau sakit. Ya, nanti berhenti bermaksiat kalau sakit. Kalau sehat maksiat lagi. Maka yang diminta adalah sallallahu al-afwa wal afiyah. Maka di antara zikir pagi petang kita, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Afiat pada agama, keluarga, harta, ya, badan kita. Ini penting karena tanpa afiat keteteran, Pak, ya, terseok-seok kita melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah sehat afiatkan kita semua. Yang kedua, kita minta sama Allah semangat, al-himmatul aliyah, semangat yang tinggi, atau disemangat-semangati, pandai-pandai menghibur diri, ya. Harus dapat alasan untuk bersemangat di Ramadan. Tidak boleh tidak. Tadi ada orang mau betul semangat, Masya Allah, tapi ajalnya sudah sampai. Kita bangkitkan semangat, capek. Memang ini musim untuk bercapek-capek, ya kan? Minta sama Allah semangat. Kemudian yang ketiga, doa paling penting juga ini istiqomah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi, ya, astaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad SAW sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqomah. Penting, Pak. Karena kalau tidak istiqomah, banyak kemajuan kita lihat di masjid kita nanti, Pak, di akhir Ramadan. Makin maju, ya. Karena tidak istiqomah. Mudah-mudahan stabil, ya. Bahkan mestinya di akhir-akhir Ramadan itu tumpah-tumpah, ya, jamaah kita itu. Harus 5 tukang yang ngatur kendaraan kita karena sampai keluar. Kenapa? Keistiqomahan. Ini hasil dari mujahadah kita di bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, ya, sampai akhir Ramadan dan seterusnya. Kemudian jamaah sekalian,
kita membutuhkan di antara kunci-kunci juga kita mendapatkan kesuksesan di Ramadan ini, ya, bagaimana kita maksimalkan kesabaran kita. Tanpa sabar Pak, wah berat mengikuti ritme ibadah yang hampir-hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Dan alhamdulillah ya, kepanitiaan Ramadan yang kami amati ya di masjid kita di Nurul Haq ini betul-betul memberikan fasilitas kepada kita, layanan terbaik. Jazakumullahu anna kulla khair. Kesyukuran ya, bersyukur Pak, ada lingkungan yang mendukung kita, ada lingkungan, ada kepanitiaan, bahkan memberikan perhatian yang lebih kepada jemaah, anak-anak kecil semua dilayani. Kita bersyukur alhamdulillah kondisi Ramadan kita ya baik sekali, negeri aman, ketersediaan pangan menarik, ini untuk kita syukuri, kita maknai. Teman-teman di Jawa Barat mungkin belum beres Pak, gempa kemarin itu di Turki, di Suriah. Kalau kita baca-baca perkembangan teman-teman saudara-saudara kita di penjuru dunia, a'anahumullah, semoga Allah bantu mereka. Dan kita syukuri ini. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, dua ini kunci penting. Allah berikan makanan, Allah berikan rasa aman. Falyabudu rabb hadzal bait. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Dan yang terakhir dan paling utama adalah keikhlasan. Ikhlas ini selalu berkaitan dengan ittiba, ya, ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Keikhlasan itu menjadi kunci utama. Tanpa keikhlasan Pak, hampa rasanya ibadah-ibadah Ramadaniyah kita. Dan ikhlas ini tidak akan bertemu dengan satu penyakit namanya hasad, ya, karena hasad ini menggerakkan riya, mau dilihat, karena dia tidak mau lihat orang lain. Apa itu hasad? Suka lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Kata Nabi SAW, dan ini mestinya selesai sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan Pak, tidak ada kejanggalan hati di antara kita. Iyyakum wal hasad, kata Nabi, jangan sampai pelihara hasad. Bersihkan hati dari dengki, iri hati, hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu akan memakan habis amalan-amalan soleh kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Na'udzubillah. Banyak kan ibadah kita di Ramadan ini, sahur, puasa, baca Quran, kebaikan semua Pak, beri buka puasa, tahajud, bahkan umroh. Masya Allah, tadi malam kita lihat Makkah, Masya Allah. Semoga Allah SWT mudahkan kita ke sana. Karena umroh di Ramadan seperti haji bersama Nabi SAW. Dan Nabi cuma satu kali berhaji, dan pasti mabrur hajinya Nabi. Hajjin ma'i, kata Nabi SAW. Ini keutamaan umrah di bulan suci Ramadan. Nah, amalan-amalan tadi Pak, habis dimakan sama hasad. Keluar dari Ramadan tidak ada sama sekali, tidak ada puasanya, tidak ada baca Qurannya, tidak ada tarawihnya, hilang semua. Kama ta'kulun narul hatab. Maka penting di samping amalan-amalan jawarih, a'malul qulub kita pastikan. Jangan sampai ada sedikit pun rasa benci, iri hati kepada saudara kita, siapa saja, selama dia muslim, ya, mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau berikan dalam hati kami kebencian kepada saudara-saudara kami, siapapun dia.
Karena ini yang akan menggerogoti amalan-amalan kita. Dan Nabi SAW telah mengingatkan. Tentu kita tidak mau ada dari kita yang nanti berbahagia di akhirat, menyangka banyak amalannya, ternyata haba'an mansura, dihamburkan sama Allah. Ya, karena ada penyakit tadi. Ini penting jamaah sekalian. Sebelum kita lanjut ke amalan-amalan yang banyak di bulan Ramadan, ya. Atau kalau kita tahu ada saudara kita sudah lama tidak bicara dengan saudara yang lain, jadi pihak ketiga untuk islah. Fa aslihu baina akhawaykum. Kayaknya antum belum salaman sama fulan. Pastikan. Tidak ada gunanya, mohon maaf, tidak ada gunanya baca Quran itu. Tidak ada gunanya amalan-amalanmu kalau masih tidak berkomunikasi. Nabi kan cuma kasih diskon 3 hari, Pak. Ya kan? Kalau marah betul, mejok betul, tidak mau bicara, 3 hari halal. Lebih dari itu haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bayangkan kalau sudah 3 pekan, 3 bulan, 3 tahun, tidak aku maafkan kamu 7 turunan. Wah, halus sekali, ya. Berarti 7, masya Allah. Kalau Allah panjangkan usianya, ya, nauzubillah. Kama ta'kulun narul hatab. Ini penting untuk kita buatkan. Memang kesempurnaan adab itu ada pada minta maaf. Kesempurnaan adab, mengaku salah, minta maaf. Tapi yang wajib itu memberi maaf, bukan minta maaf. Yang wajib itu memberi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil." Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan kayak mana Allah tarbiyah Nabi kita. Ya Muhammad SAW, innas sa'ah, sesungguhnya hari kehancuran dunia ini atiyah, pasti datang. Fasfahis safhal jamil, maka amalan kita adalah lapangkan dada, lapangkan hati, maafkan manusia. Tidak ada gunanya kamu tidur bermalam dengan rasa dengki, rasa marah. Tidak ada gunanya. Fasfahis safhal jamil, maafkan semua manusia. Tidak ada gunanya. Kenapa? Kiamat akan datang. Sholat bukan sholat, Pak, maafkan manusia. Ya, ini perintah. Fil amr kan? Dalam usul fiqh, dalam kaidah-kaidah fiqh dikatakan al-amru yufidul wujub. Satu perintah itu bermakna kewajiban. Ya, ketika didukung juga dengan perangkat-perangkat yang lain dalam syariat kita. Sulit dibayangkan, Pak, kalau yang wajib itu minta maaf. Ya, tapi kalau yang wajib itu memberi maaf, meskipun dia tidak minta maaf, selesai masalah. Ya kan? Meskipun adabnya memang harus minta maaf. Tapi sebelum tidur, ada kan amalan sahabat, ya, sampai kepada kita. Pokoknya sebelum tidur dia ingat semua yang dia temui hari ini, maafkan semua. Tidak ada gunanya menyimpan-nyimpan. Kalau bahasa Quran lebih halus, ya, bukankah kamu suka kalau Allah ampuni kamu? Ya, halus sekali, Pak. Kalau kita suka Allah ampuni, kenapa kita tidak mengamalkan nilai-nilai Rabbaniyah ini dalam kehidupan? Alhamdulillah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kajian singkat kita pada subuh hari ini berkaitan dengan ibadah-ibadah Ramadan kita, memastikan bahwa tujuan utama dari disyariatkannya ibadah Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Maka kalau ditanya apa evaluasi muhasabah harian kita, baik buka puasa atau sahur, pilih salah satu, Pak. Apakah di buka puasa atau di sahur, jadikan checkpoint untuk kita bermuhasabah diri. Bisa saat tahajud juga. Pilih waktu-waktu tertentu kita dengan diri kita sendiri. Di Ramadan ini sudah 3 hari puasa, la'allakum tattaqunnya itu sudah di mana kita sampai dengan nilai takwa itu?
Sudah tercermin tidak nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita, dalam ucapan kita. Ucapan kita ini sudah qaulan sadida atau masih qaulan syadida? Karena perintahnya itu wa qulu qaulan sadida tanpa titik, ya. Karena kalau qaulan syadida boleh marah-marah terus. Tapi yang diminta qaulan sadida. Ucapan kita ini sudah lembut tidak dengan istri, dengan anak, dengan tetangga. Terlihat Pak nilai-nilai takwa itu dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, ada yang selama Ramadan ini sejak awal, Masya Allah, yang dia pusingkan itu, ya Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sudah ini puasa ini obatnya, tidak turun-turun berat badan saya, ya. Yang dia pikir tiap hari itu timbangan, sudah kurang berapa ya, ya. Wah, mudah-mudahan 1 bulan turun 5 kilo. Jangan itu yang menjadi keresahan, ya. Itu insya Allah ikut, insya Allah Taala, asal tidak makan gorengan banyak-banyak, ya. Tapi yang dimuhasabah itu takwanya, la'allakum tattaqun. Menarik Pak, kami titip pesan kalau ada nanti beli bukunya Syekh Utsaimin, bagus. Beliau kumpulkan fawaidut taqwa minal Qur'anil Karim, atau fil Qur'anil Karim. Faidah keutamaan takwa di dalam Al-Qur'an. Banyak Pak, banyak. Ya, dan kesemuanya itu adalah hasil dari tarbiyah Ramadaniyah. La'allakum tattaqun ini. Oh, ternyata kita baca Quran. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala katakan Alif Lam Mim. Ini di awal ya, faedah pertama dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Bayangkan. Inilah Alkitab, kata Allah, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kata Syekh Utsaimin? Banyak orang baca Quran tapi tidak dapatkan hidayah Al-Quran. Kenapa? Tidak nyambung Pak. Dia baca, tapi kata Nabi ada orang baca Quran tidak melebihi lidah dan kerongkongannya saja. Tidak masuk, tidak nuzul, tidak turun Quran dalam hatinya. Baca Quran tapi hidupnya sempit. Kenapa? Hudan lil muttaqin. Oh, mungkin frekuensinya belum. Ini petunjuk tapi khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang ingin memastikan mendapatkan hidayah Quran, pastikan ketakwaan dalam diri. Masih banyak Pak faedah takwa dalam Al-Quran. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, mendapatkan ma'iyatullah dalam kajian tauhid. Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Dan siapa yang mendapatkan ma'iyatullah, Allah tidak akan meninggalkan orang tersebut. Lihat Pak, ma'iyatullah dari orang-orang soleh sebelum kita. Banyak. Yang paling masyhur diantaranya adalah Yunus bin Matta alaihissalam. Dalam 3 kegelapan masih mendapatkan keutamaan ma'iyatullah. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Karena ikan besar Pak di bawah. Tidak bawa HP, tidak ada senternya. Gelap. Berdoa kan? Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Akui saja di hadapan Allah. Malaikat mendengar, suara siapa ini? Sautun ma'ruf di ardin gharibah. Suaranya sering kita dengar suara ini di langit, tapi sumbernya asing, tidak biasanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hada 'abdi Yunus." Itu hambaku Yunus lagi di bawah lautan di perut ikan. Masya Allah, mendapatkan ma'iyatullah. Jadi kalau cuma kebutuhan harian, ya, rezeki, pekerjaan, insya Allah Ta'ala ini adalah
janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Masyaallah. Ini berkaitan dengan ketakwaan. Juga semua Pak, nanti kalau baca ayat-ayat tentang takwa, coba kaitkan dengan la'allakum tattaqun. Kalau Allah katakan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Masya Allah, semuanya fasilitas dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang kita bacakan tadi, muttaqiina 'alal araik. Masya Allah, kita semua nanti biiznillah dalam surganya Allah. Duduk santai-santai di atas sofa. Arika, araik. Ini kan sudah bagus kursinya kan? Tidak bisa dibayangkan bagusnya kursinya surga. Masya Allah. Jadi kerjaan kita nanti itu Pak, muttaqiin. Ittika itu begini Pak. Ini ittika di sofa. Santai-santai. La yarawna fiha syamsa. Tidak ada kelihatan matahari. Kenapa? Pohon-pohon surga itu takatuful awraq, saling melintang itu apanya? Dedaunan. Ya, sambil duduk-duduk lihat sungai. Kan kita jadi muhandis semua nanti. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kalau orang masuk surga, Allah berikan kemampuan baginya untuk mengatur sungai. Sungai air putih, saya mau buat zigzag ini. Saya mau sungai susu ini ngalir di bawah ranjang saya. Ya, sungai khamar, apa lagi? Asal, madu, 4 sungai kan dalam Quran. Kita atur semua. Saya mau sungai madu ini keliling istana saya. Masya Allah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Sambil duduk-duduk ketika ya minum-minum, makan-makan. Lari-lari itu anak kecil Pak. Rumah kita kalau banyak anak kecil kan, anak-anak di dunia ini Masya Allah kadang bikin jengkel juga ya. Tapi enak Pak kalau ada anak-anak kecil itu. Saya bilang jangan cepat-cepat besar ya, masih imut-imut. Di surga itu wildanun mukhalladun, kecil abadi, tidak besar-besar Pak. Memang Allah ciptakan untuk berkeliaran di surga dan tidak pakai apa istilahnya itu ya, tidak bikin jengkel ya. Kalau di rumah terhambur semua. Kalau anak-anak surga Pak, Masya Allah, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kalian anak-anak kecil itu, anak-anak surga itu berlari-lari seperti mutiara-mutiara yang berhamburan. Tidak pernah kita lihat mutiara terhambur. Satu dipelihara betul. Di surga itu dihambur. Lu'lu, mutiara. Siapa yang lihat mutiara marah-marah di sini? Tidak ada kan? Ini mutiara. Tidak Pak. Masya Allah. Ya tisu aja. Bayangkan mutiara ya. Di surga itu dihambur sama Allah. Lu'lu'an manthura. Subhanallah. Ya, belum lagi pakaiannya, rimalnya. Coba baca nanti nuniyatnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, beliau pernah bilang, hiya jannatun tabat wa taba na'imuha, fa na'imuha baqin wa laysa bifani. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. Beliau mensifatkan surga dalam nuniyat, akhiran baitnya itu nun semua. Hiya jannatun, itulah surga. Ya, tabat wa taba na'imuha, baik dan nikmatnya penuh dengan kebaikan. Orang-orang yang masuk di dalamnya adalah orang-orang yang baik. Nah, ini Pak tadi masalah hati ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Tidak boleh Pak masuk surga kalau masih ada kejengkelan dalam hati kita. Tidak boleh. Di kantor harus bersih, dipastikan. Tidak boleh masuk surga orang yang masih ada kedengkian dalam hati. Qalbin salim. Kemudian wabina'uhal labinat.
istana-istana surga itu terdiri dari batu bata min zahab, dari batangan-batangan emas, wa fiddah, dan perak. Masya Allah. Kalau istana ada bangunan batu batanya sudah batangan emas, sudah tidak bisa dibayangkan dalamnya. Ini apa? Bata, tanah merah, atau batako, ya kan? Di surga itu batangan emas jadi batu bata saja, Pak, disusun-susun. Indahnya itu istana. Makanya betul-betul orang yang merugi itu orang yang sudah Allah kasih fasilitas Ramadan ini untuk masuk ke istana tadi, surga tadi, lalu tidak dapat. Ya, saya tutup ya, karena kita mau ngaji. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat wahai hambaku, jangan terlambat. Sudah hari ketiga Ramadan, jangan terlambat. Wasari'u ila maghfirah, minta ampunan sama Allah, dan ini proposal terbesar kita. Bahkan puncaknya nanti di Lailatul Qadar, satu-satunya doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah ummul mukminin apa? Minta ampunan sama Allah. Innaka apa? Zikir kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan doa Lailatul Qadar. Ya Allah, innaka afu, engkau maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul af, engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Ini proposal terbesar kita, Pak. Ini proposal terbesar kita di Ramadan. Karena Allah katakan tadi, wasari'u, cepat-cepat, jangan terlambat, ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan jannah, surga, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, tidak terbayang luasnya. Uiddat lil muttaqin. Uiddat fi'il madhi, artinya apa? Sudah ada, bukan cerita kosong. Sudah aku siapkan, kata Allah, telah disiapkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tadabburi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian masuk surga seluas langit dan bumi. Ja'alani Allah wa iyyakum minal muttaqin. Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bertakwa dengan madrasah Ramadan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal tsana'ul hasan. Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma wa ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma waffiqna lihudaka waj'al amalana fi ridhak. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna min warathati jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.